Cerita itu dimimitikan dengan memperlihatkan mimpi buruk dari seorang wanita bernama Beth. Mimpi buruk ini bukan satu atau dua kali saja, melainkan sering terjadi, di mana di setiap mimpinya ia selalu dihantui cahaya aneh yang terus mengejarnya. Usus punya usus, hidup Beth berada di masa sulit karena ia mengidap penyakit kanker dan hanya tinggal menunggu takdir. Karena itulah ia bersama sang suami bernama Jay memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah daerah hutan terpencil. Tujuannya ingin merasakan momen terindah bersama suami tercinta sebelum ajal menjemput. Sebenarnya Jay sudah menyiapkan jalur paling aman untuk menuju lokasi perkemahan mereka. Namun karena jalur itu sering dilewati orang lain yang sedang berlibur, Beth memilih jalan lain yang lebih sepi. Ia ingin menikmati waktu bersama Jay tanpa ada gangguan. Demi menuruti keinginan istrinya, Jay pun terpaksa melewati jalur sulit yang membuatnya khawatir di sepanjang perjalanan. Bahkan sikap Beth yang keras kepala justru memperburuk keadaan, di mana ia selalu menolak bantuan Jay yang padahal kondisinya lemah syahwat. Here, hand me your back. All right, give me your hand. I'm fine. Beth, can you walk? Yeah, I'm fine. We could see for miles. I realized I wasn't flying. Singkat cerita, setelah lumayan jauh berjalan, terlihat Beth mulai kelelahan. Lantas Jay pun mulai mendirikan tenda di tempat tersebut. Sementara Beth berniat membersihkan luka di kakinya akibat kasarimpet saat menaiki batu tadi. Akan tetapi air sungai di situ sudah tercemar oleh darah. Dan saat dicek, ternyata darah itu berasal dari bangkai beruang yang sudah dikuliti. Namun Jay menganggap mungkin yang melakukan ini adalah para pemburu. Melihat sang istri mulai ketakutan, lantas Jay langsung mengajaknya pergi karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Hey, look, I know that you don't like special treatment, so what do you think? You know, it's between this and pillows, and I know what a booze hound you are. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat mereka berdua duduk di depan api unggun, Jay meminta sang istri untuk membakar gelang selama ia sakit sebelumnya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara tembakan dari arah kejauhan. Di sini Jay masih menganggap bahwa itu dari para pemburu. Mungkin merasa terganggu, lantas Jay berniat menghubungi polisi hutan. Tetapi Beth malah melarangnya karena ia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Kemudian saat mereka tertidur, lagi-lagi Beth harus terbangun karena mimpi buruknya. Tak lama, Beth mendengar suara-suara aneh dari luar tenda. Kemudian saat mengecek keluar sendirian, ia menemukan cairan aneh yang tersebar di sekitaran tenda. Setelah itu, ia melihat sosok misterius yang perlahan-lahan menghilang di kegelapan. Tak lama datang si Jay yang sempat membuat Beth ngorejat. Kemudian saat mereka kembali, terlihat tenda mereka sudah acak-acakan. Tak hanya itu, tenda mereka juga sudah banyak lendir hijau aneh yang bertebaran. Di tempat itu, Jay sempat menemukan taring gigi. Dan tiba-tiba terdengarlah suara teriakan aneh. Dengan cepat mereka pun segera pergi sebelum sosok itu mulai membahayakannya. Namun saat mereka berlari, tiba-tiba sosok misterius itu muncul dari arah atas tebing. Melihat hal itu, Jay segera menyuruh Beth untuk kabur secepat mungkin. Saking takut dan panik, secara tak sengaja Jay malah menabrak tatangkalan hingga membuat dadanya merengit kesakitan. Tapi beruntung mereka berhasil selamat dari kejaran sosok misterius tadi. Singkat cerita, pagi pun caang, terlihat mereka terus berjalan tanpa arah tujuan, tanpa makanan, minuman, dan pakaian hangat. Tapi sayang, dari perjalanan itu, Jay malah keinjak jebakan binatang. Dengan sekuat tenaga, Beth berusaha menarik jebakan itu hingga berhasil menyelamatkan Jay. Merasa tidak kuat berlari lagi, lantas Jay pun memilih untuk beristirahat.
Sementara Beth sendiri akan mencari para pemburu itu dengan harapan bisa mendapat bantuan. Saat berjalan sendirian, pandangan Beth tertuju pada reruntuhan bangunan tua. Saat memeriksanya, ia menemukan sebuah sumur tua. Tetapi ketika mendekat, Beth mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Dan saat ditelusuri, ternyata bau itu berasal dari kulit manusia yang terpajang pada bebatuan. Melihat hal tersebut, Beth segera berlari menjauh dan bersembunyi. Namun tiba-tiba beruntung, Beth dan Jay diselamatkan oleh seorang pria yang tinggal di hutan itu. Dan pria itu bernama Quinn. Jay yang penasaran pun bertanya, sosok apa sih yang mengejar kita selama ini? Bahkan sosok itu meninggalkan jejak lendir hijau. Lantas Quinn menjawab bahwa yang mengejar kalian selama ini adalah makhluk bernama Wendigo. Dan Wendigo ini mempunyai kebiasaan mengincar manusia untuk dimangsa. Sementara kulit korbannya dibiarkan begitu saja. Lebih ngerinya lagi, Wendigo biasanya akan membuat korbannya tersesat hingga membuat mereka kelelahan. Dan dari situlah Wendigo mulai memangsanya sampai habis. Bahkan dalam setahun 1.000 orang telah dinyatakan hilang di hutan Amerika. Live out here? What's your name? Quinn. You're hollering. You bring the beast down on us. At the campsite. Doesn't matter what we call it. Stop it from skinning you like a deer. Wendigo. What the hell is a Wendigo? According to the stories, it possesses people and go missing in the American wilderness every year. Cerita barusan tentu saja membuat mereka semakin ketakutan. Lantas Beth memohon pada Quinn untuk membantu kita agar bisa keluar dari hutan ini. Maka dari itu, Quinn terlebih dahulu menyuruh Beth untuk menjahit luka suaminya. Kemudian pada tengah malam, lagi-lagi Beth mengalami mimpi buruk di mana tubuhnya tergantung pada sebuah pohon. Singkat cerita, pagi puncak, kegelisahan Beth semakin memuncak setelah mengetahui kondisi Jay semakin memburuk. Di saat bersamaan, Beth menyadari ada sebuah ruangan yang berada di bawah tempat tidurnya. Tak berselang lama, Quinn langsung mengajak Beth untuk mencari jalan keluar dari hutan. Apabila jalur pulang berhasil ditemukan, maka mereka akan kembali untuk menjemput Jay. Saat mengecek sekitar, secara tak sengaja Beth melihat sebuah kalung di leher Quinn, di mana pada kalung itu ada foto seorang gadis muda. Usus punya usus, foto itu adalah anak dari Quinn yang sekarang telah diculik oleh makhluk Wendigo. Sebagai seorang ayah, dirinya sangat menyesal pernah membawa anak sematawayangnya masuk ke hutan untuk diajari berburu. Hingga pada akhirnya sang anak diculik dan berubah menjadi makhluk menyeramkan itu. Namun tak lama terdengarlah suara kedatangan Wendigo. Dan saat Beth melihat ke belakang, tiba-tiba Quinn menghilang meninggalkan Beth sendirian. Saat berusaha mencari, muncullah makhluk tersebut yang langsung menyerang Beth. Tapi beruntung, Quinn berhasil menyelamatkan Beth dengan menembak makhluk itu. Sayangnya, peluru senjata hanya mampu memperlambat gerakan Wendigo dan tidak akan membunuhnya. Bullets slow it down, but I gotta take its head. Sesampainya di tempat persembunyian Quinn, terlihat kondisi Jay semakin memburuk akibat luka di kakinya yang mulai infeksi. Beth pun memohon agar Quinn mau memberikan pertolongan, namun Quinn melarang siapapun keluar dari bunker apalagi berusaha meninggalkan hutan. Bahkan Quinn mengetahui bahwa Beth sedang mengidap penyakit dan sering diganggu mimpi-mimpi menyeramkan. Menurut Quinn, itu adalah pertanda kalau Wendigo tengah memburu Beth. Sebab makhluk itu dikenal suka memangsa orang yang sedang sakit dan kerap menyiksa mereka lewat mimpi sebelum benar-benar memangsanya. Lantas Beth pun mau mengakui bahwa ia menderita kanker.
Queen menegaskan ia tidak akan membiarkan siapapun melangkah di hutan sebelum Wendigo itu dimusnahkan. Karena jika Beth nekat pergi, itu sama saja bunuh diri. Until I kill that thing, can't let you leave the book. You were sick, you still came out here. One last good memory with my husband before. Singkat cerita, malam pun poek di saat Queen dan Jay tertidur lelap. Beth diam-diam mencoba mencari tahu apa sebenarnya ruangan yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya itu. Tetapi tanpa ia sadari, tindakannya itu sudah diketahui oleh Queen. Kemudian ketika Beth melangkah masuk ke ruang rahasia tersebut, ia mulai mencium bau busuk yang semakin menyengat. Dan saat menelusuri lebih dalam, ternyata bau itu berasal dari tumpukan jasad manusia. Tentu saja pemandangan itu membuat Beth yakin bahwa Queen bukanlah orang baik, melainkan seorang psikopat yang telah menghabisi banyak nyawa. Murderer. Dan saat Beth kembali ke atas, ia langsung menuduh Queen adalah seorang pembunuh. Akan tetapi Queen membantah tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan justru pilihan terbaik untuk para korban. Karena jasad-jasad itu sengaja ia simpan, dan jika dikubur ke dalam hutan, maka Wendigo akan melahap mereka. Sebagai balasan atas tindakan Beth yang nekat menerobos ruang terlarang tadi, Queen memutuskan untuk menjadikan Jay sebagai umpan, supaya ia bisa menebas kepala Wendigo dan membunuhnya. Karena dengan cara tersebut, makhluk itu dapat musnah selamanya. Akan tetapi Beth menolak. Ia memohon-mohon agar dirinya saja yang dijadikan umpan, jangan suaminya. Please, use me. Please, please. You would do the same thing. It was your daughter. Do the same thing. You won't fight. I won't fight. Sebelum rencana dimulai, Queen memperingatkan Beth agar jangan menatap mata Wendigo secara langsung, sebab siapapun bisa terhipnotis dengan kekuatannya. Kemudian Queen mulai memancing makhluk itu agar datang dengan menembakkan senjatanya ke arah atas. Tak berselang lama, makhluk itu pun muncul. Namun, makhluk itu sempat berbicara dengan mengatakan, "Hai ayah," yang dimana suara itu berasal dari anaknya. Bukannya segera membunuh makhluk itu, Queen malah terdiam akibat suara anaknya. Sehingga makhluk itu pun langsung mencakar perut Queen dan membuatnya lulus. Queen mengaku bahwa dirinya tak sanggup melawan apabila suara sang anak kembali terdengar. Tetapi saat Beth mengajaknya pulang dengan mengatakan, "Kita bisa meninggalkan hutan ini bersama-sama." Seketika emosi Queen kembali tersulut, dan sekarang ia bertekad memakai cara lain untuk memancing keluar Wendigo. I need to set her free. Kemudian Queen memerintahkan Beth untuk segera memanjat menggunakan tali yang tergantung. Namun Beth menolak karena ia tidak ingin jasadnya dijadikan umpan bagi makhluk Wendigo. Tapi setelah diancam dengan menodongkan senapannya, mau tak mau, hayang atau embung, Beth terpaksa mengikuti perintah si Queen. Dan ternyata peristiwa ini terasa persis dengan mimpi yang dialaminya semalam. Meski begitu, Beth tidak menyerah begitu saja, di mana saat ada kesempatan, Beth langsung menusuk leher Queen menggunakan taring Wendigo yang sebelumnya ia temukan. Sebelum pergi, Queen sempat memberikan pisau kepada Beth untuk memotong tali tersebut. Kemudian Queen pergi dan meninggalkan Beth tergantung sendirian. Di sisi lain, Queen yang sedang sekarat, dirinya kembali mendengar suara anaknya yang seolah ingin bertemu.
Tapi sebenarnya itu hanya jebakan Wendigo yang siap memangsanya. Sementara Beth yang sempat pingsan akibat kacekek, beruntungnya tali itu berhasil pegat setelah Beth berusaha memotongnya menggunakan pisau. Dan saat terbangun, lagi-lagi ia mendengar suara mengerikan Wendigo yang terdengar tak jauh dari sana. Sedangkan Queen yang terpengaruh bujukan Wendigo dengan menyamar sebagai suara putrinya, pada akhirnya ia pun harus tewas dan jasadnya pun diseret oleh makhluk tersebut. Kembali ke Beth, tak terasa hari semakin poek. Dengan sisa tenaga yang ada, Beth mengambil pisau dan menjauh dari sana sebelum makhluk itu datang. Tapi sayang, saat berlari, dirinya berhasil tertangkap dan diseret menuju reruntuhan bangunan. Ya, tempat di mana Beth menemukan kulit manusia di bebatuan. Dan ternyata tempat ini merupakan sarang Wendigo. Di sana juga Beth melihat kulit Queen yang sudah terpajang di pohon bersama foto kalung putrinya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saat terbangun, Beth sudah berada di sebuah tempat seperti goa. Terlihat di sana juga banyak sekali tulang belulang manusia yang telah menjadi korban Wendigo. Usus punya usus, ternyata ruangan ini adalah tempat di mana Wendigo merasuki tubuh manusia seperti yang pernah terjadi pada anak Queen. Dan rencananya Wendigo akan menggunakan tubuh Beth sebagai cangkang yang baru. Beth yang tidak menyerah begitu saja, ia pun berusaha menemukan jalan keluar. Namun setiap dia berusaha keluar, makhluk itu terus menarik kembali Beth masuk ke dalam. Seperti adegan yang terus diulang-ulang alias time loop. Dengan sisa tenaga yang ada, ia pun mulai memikirkan cara agar bisa terbebas dari time loop ini. Lantas Beth mencoba mengelabui Wendigo dengan menuruti keinginannya. Dan saat ada kesempatan, Beth langsung memenggal kepala Wendigo hingga benar-benar modar. Tak cukup sampai di sini. Terlihat bagian tubuh Wendigo keluar seekor ulat menjijikan yang berusaha mencari tubuh baru. Tapi beruntung, Beth menyadari hal tersebut. Tanpa banyak omon-omon, Beth langsung menginjak makhluk itu hingga ngegejrot. Setelah kejadian mengerikan yang ia hadapi, Beth kembali mendatangi suaminya yang masih terbaring dalam kondisi lemah. Dengan mengandalkan perlengkapan sederhana serta obat-obatan yang tersisa, Beth berusaha merawat Jay. Dan setelah Jay rada pulih, lantas pasutri ini pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun happy ending. Yes, mungkin sakitu info ti pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di rel kereta mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.